siap memujimu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Are you ready? 1, 2, 1, 2. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya.
washing over me. I will run into the water. Jesus, take me deep, saturating me. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing can stop this passion. I'm praising Him. I don't care what it looks like. I'm diving in. Nothing can stop this passion. I'm praising Him. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are right. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without. So Jesus, you brought heavens down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ,
selamat hari Minggu buat setiap kalian yang ada di rumah. Oke, sebelum kita dengarkan firman hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang baru ini yang Kau sudah sediakan buat setiap kami. Dan sebentar Kau yang tuntun kami dengan firman-Mu, biar apa yang kami dengarkan hari ini bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap dengarkan firman, sama-sama katakan, amin. Oke, selamat hari Minggu buat setiap kalian yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Aku percaya kalian dalam kondisi yang sehat, kuat, dan selalu sukacita dalam Tuhan. Amin. Oke, hari ini aku akan bawakan tema yaitu faith over fear. Kita mau bilang sama-sama yuk, 1, 2, 3. Faith over fear. Oke, artinya adalah iman di atas ketakutan. Nah, kita pasti sering banget dengar kata iman. Entah itu di Bible kita baca atau kita dengarkan khotbah dari orang-orang di gereja, kita sering banget dengar kata iman, iman, dan iman. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih arti yang sebenarnya dari iman itu? Nah, ada satu ayat yang terkenal, kita buka sama-sama di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Di sini dari versi IMB dikatakan, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Itu versi IMB. Dan aku mau buka satu versi lagi, yaitu versi NIT. Di sini dikatakan, for we live by faith, not by sight. Jadi, kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Tapi, seringkali penglihatannya kita atau apa yang kita lihat, itu membatasi iman yang kita punya. Contohnya, misalnya kayak, oh, saat ini yang aku lihat, nilai-nilaiku jelek. Berarti ya udah, aku nanti ke depannya jadi orang yang biasa-biasa aja. Oh, sekarang ini aku anaknya bandel, aku nanti pasti nggak akan bisa jadi orang yang sukses. Tanpa kita sadari, sering banget kita melakukan hal kayak gitu. Jadi, penglihatan kita seringkali membatasi iman kita, membatasi rasa percaya kita. Nah, sebenarnya apa sih arti iman itu? Kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Aku ulangi sekali lagi, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi, iman itu artinya itu. Iman adalah kepastian dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat, dari apa yang kita harapkan. Itu adalah arti iman. Nah, Tuhan Yesus di Bible itu banyak melakukan mukjizat. Banyak banget melakukan mukjizat. Nah, hari ini aku bakal bawain 3 contoh mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Hari ini kita akan baca beberapa ayat yang lumayan banyak dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi gak apa-apa, aku percaya kalian akan dapat message yang keren dari Tuhan. Oke, kita mau buka sama-sama di contoh yang pertama, yaitu Matius 8 ayat yang ke-5 sampai 10. Di sini aku akan bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekati dia dan memohon kepadanya sambil berkata, "Tuhan, hambaku terbaring lumpuh di rumah dan ia sangat tersiksa." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira itu menjawab dan berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke rumahku, tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang yang berada di bawah kekuasaan, dan aku juga mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Ketika aku berkata kepada yang seorang pergilah, maka ia pergi, dan kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, maka ia melakukannya." Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel sekalipun." Kita loncat ke ayat yang ke-13, dikatakan, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah seperti yang telah engkau percayai." Dan pada saat yang sama itu, hambanya disembuhkan. Ada satu kata yang aku garis bawahi, yaitu di ayat yang ke-13, dikatakan, Yesus berkata, pergilah dan jadilah seperti yang telah engkau percayai. Jadi, apa yang dipercaya oleh perwira itu, itulah yang akan terjadi. Yesus bilang kayak gitu. Dan lanjutannya, dan pada saat yang sama, hambanya itu disembuhkan. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua,
yaitu ada di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Di sini diceritakan tentang wanita pendarahan. Teman-teman pasti udah sering banget denger cerita ini ya. Kita baca bareng-bareng Matius 9 ayat 20. Dan lihatlah, seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan datang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh." Kemudian ayat yang kedua-dua, Yesus berpaling dan memandang kepadanya serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Sejak saat itu, sembuhlah wanita itu. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Sama kayak contoh yang pertama tadi. Jadi, apa yang wanita ini imani, apa yang wanita ini percayai, yaitu tadi wanita ini percaya kalau aku pegang aja ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Dan terjadi sesuai apa yang dipercayai, yaitu sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Jadi kita belajar kalau iman itu punya pengaruh yang besar. Ketika kita punya iman yang benar, itu membawa pengaruh yang besar. Kita lihat lagi contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Masih di Matius 9, tapi ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. Setelah Yesus tiba di sebuah rumah, orang-orang buta itu mendatanginya, dan dia berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Mereka berkata kepadanya, "Ya Tuhan." Kemudian dia menjamah mata mereka dan berkata, "Terjadilah padamu sesuai dengan imanmu." Dari ketiga contoh ini, Tuhan Yesus mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan yang kau percayai. Jadi teman-teman, apa yang kita percayai saat ini, itu yang akan terjadi. Apa yang teman-teman percayai saat ini, itu yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi karena itu penting buat kita punya iman yang benar, buat kita punya iman yang kuat di dalam Yesus. Karena aku ulangi sekali lagi, iman itu adalah kepastian dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang belum kita lihat. Nah, teman-teman pasti pernah dengar statement ini. Apa yang dikasih makan, itu yang akan berkembang. Bener ya? Apa yang kita kasih makan, itu yang akan berkembang. Misalnya, teman-teman di sini pernah nanam tumbuhan di pot. Misalnya, aku ilustrasikan ada 2 pot. Teman-teman menanam 2 pot. Di pot yang pertama, itu sudah dikasih tanah yang baik, sudah dikasih benih, misalnya benih buah stroberi. Nah, itu pot yang pertama. Pot yang kedua juga sama. Ada pot, ada tanah, dan ada benih stroberi. Nah, tapi di pot yang pertama, ini kalian kasih pupuk. Setiap hari kalian kasih air, terus kalian taruh di tempat yang dapat matahari yang cukup. Sehingga tanamannya ini bisa tumbuh. Tapi yang di pot satunya, nggak usah dikasih pupuk, nggak usah dikasih air, nggak usah dikasih matahari. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang lebih bertumbuh? Otomatis pot yang pertama. Kenapa? Karena dia dikasih nutrisi yang cukup. Karena dia dapat makanan yang cukup. Yaitu dia dapat pupuk yang cukup, dia dapat air yang cukup, dia dapat sinar matahari yang cukup. Dan akhirnya itu bisa berkembang. Itu yang bisa bertumbuh. Nah, hal itu sama kayak dalam kehidupan kita. Apa yang kita kasih makan dalam hidupnya kita, itu yang akan berkembang. Misalnya, teman-teman olahraga, kalian pengen jadi orang yang berotot. Kalian pasti latih tangan kalian latih kaki kalian. Otomatis yang bertumbuh yang mana? Otomatis yang kalian latih, yaitu tangan kalian, kaki kalian, atau bagian tubuh kalian yang kalian kasih makan atau yang kalian latih. Nah, di dalam hidup kita, sama kayak tadi. Kita punya 2 pilihan. Kita mau kasih makan iman kita, atau kita mau kasih makan ketakutan kita. Pilihannya ada di tanganmu. Ketika kita milih buat ngasih makan ketakutan kita, misalnya kita punya masalah, terus kita takut, kita mikir, aduh iya, aku ini memang anak yang nggak bisa apa-apa, aku ini nggak bisa diandalkan, aku memang nggak pinter. Ya, ketika kita kasih makan ketakutan kita, ya ketakutan itu akan bertambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan akhirnya membatasi kita untuk harusnya kita bisa ngelakuin sesuatu, jadi kita nggak bisa ngelakuin itu. Karena kita ngerasa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa diandalkan, kita nggak pinter, jadinya kita nggak bisa ngelakuin itu.
dan akhirnya ketakutan kita semakin besar. Atau sebaliknya, yang kita mau kasih makan adalah iman kita. Ketika kita mau kasih makan iman kita, otomatis dia akan semakin besar. Misalnya, ketika teman-teman punya masalah, terus kalian punya iman dan kalian percaya, oh iya, aku punya masalah, tapi aku punya Tuhan yang bisa selesaiin masalahku. Oh iya, aku punya masalah, tapi aku tahu aku bisa lewatinnya sama Yesus. Aku ini anak yang pintar, aku ini anak yang bisa diandalkan. Ketika yang kita kasih makan iman kita, yang kita kasih makan adalah rasa percaya kita, otomatis yang tumbuh itu adalah iman yang lebih besar, dan lebih besar. Nah, sekarang pilihannya ada di tanganmu. Apa yang mau kamu kasih makan saat ini? Apakah kamu mau kasih makan ketakutanmu, atau kamu mau kasih makan imanmu? Otomatis kita pasti pilih buat mau ngasih makan iman kita. Karena dengan kita kasih makan iman kita, otomatis iman itu akan semakin besar, dan semakin bertumbuh. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa punya iman yang besar? Gimana caranya kita kasih makan iman kita? Yaitu, kita buka sama-sama di Roma 10 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi, iman itu berasal dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi, gimana caranya kita mau kasih makan iman kita? Yaitu dengan kita baca firman, dengan kita jaga hubungan kita dengan Yesus, dengan melekat terus sama Yesus. Otomatis dengan itu kita semakin ngasih makan iman kita ngasih makan percaya kita sama Yesus, dan semakin lama itu akan semakin besar, dan semakin besar. Nah, aku percaya di dalam Yesus kita bisa lakuin semuanya itu, karena Yesus yang udah mampuin setiap kita. Aku mau bawakan sharing sedikit. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, aku ini sudah umur 24 tahun, sudah tua, dan saat ini aku sudah lulus dari kuliahku, yaitu aku ngambil kuliah dokter gigi. Di saat ini aku sudah jadi dokter gigi. Nah, ketika aku lulus dari dokter gigi, ini aku lulus itu bulan Maret, di mana setelah itu pandemi corona ini terjadi. Dan akhirnya aku jadi susah nyari pekerjaan, aku jadi bingung mau ngelamar di mana, aku bingung mau kerja di mana, dan aku punya satu impian, yaitu aku pengen punya praktek pribadi sendiri. Dan orang-orang di sekitarku itu pasti sering bertanya, Kak, nanti praktek di mana? Kak, nanti buka praktek di mana? Kayak gitu. Dan sebenarnya impianku aku pengen punya praktek sendiri. Tapi buat buka praktek sendiri itu butuh modal yang lumayan besar, karena aku harus sewa tempat, aku harus beli alat-alatnya, aku harus beli bahan-bahannya, dan itu butuh modal yang nggak sedikit, itu butuh modal yang besar. Otomatis aku punya rencana, oke, berarti setelah lulus aku pengen kerja dulu di klinik atau di sebuah rumah sakit buat aku nabung. Setelah nabung nanti aku baru bisa buka praktek sendiri. Aku punya rencana kayak gitu, dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya praktek sendiri, tapi aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk setiap waktu, orang, dan apapun yang aku butuhkan, aku percaya Tuhan sudah sediakan. Oke, kemudian akhirnya aku menjalani hidupku. Dan saat ini aku kerja di suatu klinik. Aku kerja di satu klinik itu, dan aku lakukan dengan setia, Nah, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada kakak tingkat yang kontak aku. Dia tiba-tiba chat, ngomong gini, Vinda, kapan ya aku bisa ketemu kamu? Dia tanya kayak gitu. Dan aku nggak begitu kenal sama kakak tingkat ini, aku nggak deket sama orang ini, jadi aku bingung kenapa dia tiba-tiba aja aku ketemu, kayak gitu. Tapi akhirnya aku bilang, oh iya Kak, bisa kok tanggal segini, jam segini. Akhirnya kita janjian waktunya dan tempatnya, dan kita ketemuan. Nah, pas ketemuan, itu aku nggak ada ekspektasi apa-apa. Aku mikir, oh paling ini kakaknya mau ngobrol-ngobrol atau mau tanya-tanya aja, kayak gitu. Dan ternyata tiba-tiba kakaknya ngomong kayak gini, Vin, aku rencana mulai bulan depan mau buka klinik baru, dan aku pengen kamu jadi dokternya di sana. Dan ketika kakaknya ngomong kayak gitu, itu aku langsung merinding, aku langsung speechless. Kenapa? Karena aku yang pengen punya praktek sendiri tapi nggak punya modal, akhirnya Tuhan Yesus bukakan lewat orang ini. Jadi kakak tingkat ini mau buka praktek pribadi, tapi isinya nggak cuma kakaknya, tapi ada 2 dokter, yaitu aku dan kakaknya. Dan otomatis ketika aku mengiyakan, otomatis aku mulai bulan depan atau 2 bulan lagi, aku bisa buka praktek pribadi dengan kakaknya ini. Dan itu benar-benar sesuatu yang aku nggak pernah bayangin, aku nggak pernah pikirin bisa secepat ini bisa terjadi.
itu aku nggak pernah bayangin. Dan aku tanya ke kakaknya, "Kak, kenapa kok kakak milih aku? Kenapa padahal kakaknya ini kakak tingkatku yang teman-temannya pasti lebih banyak, ada juga teman-temanku yang lain." Dan kemudian kakaknya ngomong, "Gak tahu ya, aku srek aja sama kamu." Dan aku tahu itu bukan karena hebatnya aku, tapi karena Tuhan Yesus yang sentuh hati kakaknya, Tuhan Yesus yang lakukan sesuatu lewat kakaknya ini. Nah, dan akhirnya aku yang sebelumnya bingung dengan masa depanku, aku bingung tentang apa yang bakal aku jalanin, tapi ternyata Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang kerjakan. Apa yang aku percayai, itu yang terjadi. Aku percaya kalau masa depanku itu pasti baik di tangan Yesus. Dan itu yang sedang Tuhan lakukan. Dan teman-teman, kita punya Tuhan yang sama. Ketika Tuhan itu ngelakuin hal yang keren dalam hidupku, aku juga percaya Tuhan Yesus itu juga lakukan hal yang keren di dalam hidupmu. Tuhan Yesus mampu lakukan hal yang keren, bahkan jauh lebih keren di dalam hidup kalian dibanding dalam kehidupanku. Teman-teman, saat ini, apa yang kalian percayai saat ini? Apakah kalian percaya kalau kalian punya masa depan yang cerah? That's good. Karena itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan atau teman-teman mungkin saat ini ada yang ngalamin rasa takut. "Oh Kak, aku takut aku nanti nggak bisa sekolah yang baik. Aku takut nanti nilai-nilaiku jelek. Aku takut mungkin keluargaku, aku takut studiku, dan lain sebagainya." Dan satu hal yang mau aku bilang, jangan kasih makan ketakutanmu, tapi justru kasih makan imanmu, kasih makan percayamu. Karena ketika kamu ngasih makan imanmu, iman itu yang jadi tumbuh semakin besar, dan semakin besar. Dan apapun yang kamu percayai, itu yang akan terjadi. Ketika kamu percaya kamu nggak bisa apa-apa, ya hal itu yang terjadi. Ketika kamu percaya aku ini anaknya nggak bisa diandalkan, ya itu yang terjadi. Hal itu akan membatasi kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Tapi ketika kamu memilih buat percaya kalau, oh ya, di dalam Yesus masa depanku pasti cerah, itulah yang akan terjadi. Ketika kamu percaya, oh ya, aku ini anak yang bisa diandalkan, aku bisa jadi juara, itulah yang akan terjadi. Mulai hari ini, mulai pikirkan hal-hal yang baik, mulai pikirkan dan percayai hal-hal yang keren, karena Tuhan Yesus sanggup lakukan hal-hal yang keren di dalam hidupmu. Kalau Tuhanku bisa ngelakuin hal yang keren, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan di dalam hidupmu itu juga bisa lakukan hal yang keren. Dan aku punya satu quotes yang tiba-tiba kemarin pas aku bangun tidur, tiba-tiba kata-kata ini terlintas, yaitu, hidupmu itu nggak tergantung dari bagaimana kamu memulainya, tapi hidupmu tergantung dari bagaimana dan dengan siapa kamu mengakhirinya. Mungkin teman-teman ngerasa, Kak, udah terlanjur nih, aku udah hidup selama 13 tahun, aku udah terlanjur gampang takut. Kalau ada ketakutan, aku pasti makin takut, udah terlanjur nih Kak, aku udah terlanjur ngecap diriku jelek, aku udah terlanjur ngecap diriku nggak bisa apa-apa, aku udah terlanjur ngecap diriku nggak bisa diandalkan, aku udah terlanjur berpikir kalau masa depanku nggak bakal baik. It's okay, tapi bagaimana kamu mengakhirinya? Ya mulai hari ini sampai seterusnya, ketika kamu tahu kalau apa yang kamu percayai itu akan terjadi, mulai percayai hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Percaya kalau masa depanmu pasti baik. Percaya kalau kamu anak yang bisa diandalkan. Percaya kalau kamu anak yang pintar, semua orang sayang sama kamu. Terlebih Tuhan Yesus. Satu poin yang aku mau sampaikan adalah, kasih makan imanmu jauh lebih banyak daripada kamu kasih makan ketakutanmu. Kasih makan rasa percayamu jauh lebih banyak daripada kamu kasih makan masalahmu. Karena semakin kamu kasih makan, itu dia akan semakin besar, dan semakin besar. So, mulai hari ini, lakukanlah faith over fear. Iman di atas ketakutan. Dan aku ulangi sekali lagi, iman itu adalah kepastian dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang belum terlihat. Jadi, apapun yang kamu harapin hari-hari ini, Tuhan Yesus sanggup buat lakuin itu, bahkan lakuin hal yang jauh lebih keren dari apa yang kamu pengenin. Oke, that's it. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman hari ini. Kami percaya hari ini kami belajar buat punya iman yang kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu kami bisa lakukan segala hal karena Kau tinggal di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang mampukan setiap kami dalam melakukan segala hal. Dan biarlah kami jadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jesus loves you.